pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Warta Berita. Memperingati Hari Wayang Nasional, masyarakat diajak untuk lebih mencintai dan sadar akan pentingnya wayang sebagai warisan budaya Indonesia. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Kota Palembang, jumlah pengunjung wisatawan yang datang ke Palembang hingga akhir September tahun 2024 mencapai 1,3 juta wisatawan. Pendengar, itulah diantaranya beberapa informasi yang kami hadirkan pagi ini, Kamis 7 November 2024, yang dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Palembang. Saya Tata Edins, kita mulai dengan informasi yang pertama. Peringati Hari Wayang Nasional, masyarakat diajak untuk lebih mencintai dan sadar akan pentingnya wayang sebagai warisan budaya Indonesia. Dalam peringatan Hari Wayang Nasional yang diperingati setiap tanggal 7 November, selalu muncul berbagai harapan-harapan para penggiat seni wayang sendiri, termasuk ajakan mereka kepada masyarakat untuk lebih mencintai dan sadar akan pentingnya wayang sebagai warisan budaya Indonesia. Salah satu pemain wayang di Palembang, Sukeno, mengharapkan wayang juga dapat berkembang dan tumbuh sebagai aset budaya nasional yang bernilai tinggi dalam membentuk karakter dan juga jati diri bangsa. Dijelaskannya, Hari Wayang sendiri tahun 2024 ini mengusung tema Wayang Inovasi, Gelar Reka Cipta Wayang untuk Kejayaan Negeri. Peringatan ini diharapkan dapat menginspirasi seniman dan juga masyarakat untuk terus berinovasi demi kejayaan budaya Indonesia. Sudah sepantasnya kita bangga dan melestarikan kesenian asli Indonesia. Saya bangga menjadi seorang dalang. Beberapa harapan lain terkait Hari Wayang Nasional seperti pemerintah daerah diharapkan ikut andil dalam pelestarian kesenian wayang, serta wayang dapat diperkenalkan kepada generasi muda dan juga masyarakat luas. Dari Jalan Radio, Heru Rizky, RRI Palembang, terus mengudara untuk Indonesia. Sementara itu, pendengar, Persatuan Pedalangan Indonesia Pepadi Kota Palembang berupaya untuk terus melestarikan seni wayang kulit di tengah modernisasi dan tantangan era digital. Walaupun Kota Palembang bukan kota yang dikenal dengan tradisi budaya wayang, Pepadi Palembang yang diketuai oleh Untung Wijaya tetap aktif menggelar berbagai acara budaya, khususnya bagi masyarakat Jawa Sumatera yang memiliki kecintaan terhadap wayang kulit. Di tengah tantangan modernisasi dan perubahan selera generasi muda, Pepadi Kota Palembang juga melakukan inovasi dalam pementasan wayang kulit. Menurut Untung, cara-cara tradisional dalam penyajian cerita wayang tidak lagi sepenuhnya efektif untuk menarik perhatian generasi muda, terutama generasi Z, yang lebih terbiasa dengan unsur modern dalam hiburan mereka. Oleh karena itu, pagelaran wayang kulit di Palembang kini dipadukan dengan musik campur sari yang melibatkan alat musik seperti organ dan trompet, serta pemutaran video di layar lebar atau videotron untuk memudahkan visualisasi cerita. Namun di balik semangat pelestarian wayang ini, untuk mengungkapkan keprihatinannya terkait minimnya dukungan dari pemerintah Kota Palembang dalam pengembangan seni budaya tradisional, menurutnya harapan besar ada pada pemimpin kota yang akan datang untuk lebih memperhatikan budaya lokal, termasuk wayang Palembang yang saat ini masih belum mendapat sentuhan berarti dari pemerintah. Inilah yang kita masih prihatin ya, karena di Palembang kan juga ada wayang Palembang deh ya. Nah, wayang Palembang dalangnya hanya satu tuh, Dewi Rawan itu ya. Itu sungguh saya prihatin. Itu kemarin beberapa bulan lalu juga kami mengadakan Sara Sehat ya dengan Kak Yan, dengan pemerhati itu. Memang jujur saja menurut pendapat saya memang kurang sentuhan dari pemerintah ya, dari pemerintah kota. Maka harapan kita nanti dengan tentu saja wali kota yang akan kita pilih nanti tanggal 27 November. Insya Allah nanti kita harapkan komitmen ya dari wali kota yang terpilih nanti bisa mengembangkan budaya tradisional baik wayang Palembang maupun wayang kulit. Itu harapan. Dengan upaya Pepadi dan dukungan masyarakat, pertunjukan wayang kulit di Palembang tetap berlangsung sebagai salah satu bentuk apresiasi dan pelestarian budaya Nusantara. Kita dengarkan seperti apa komentar masyarakat tentang Hari Wayang yang bertepatan di tanggal 7 November 2024. Untuk di Palembang kayaknya kurang gitu.
Jadi harus dilestarikan kayak ke SD itu kan, seperti anak-anak kan, atau ke suatu buat kayak apa namanya itu festival gitu kan. Jadi biar hidup kembali gitu. Biar mau budaya kenal lagi gitu, iya. Pak. Itu harapannya Pak. Iya, harapannya. Nama saya Nurlady Rahmaini, saya seorang mahasiswa di salah satu universitas di Sumatera Utara. Kalau menurut saya, wayang itu untuk zaman sekarang ya, udah mulai berkurang juga. Tapi mungkin kalau nantinya legend-legend ataupun mungkin anak-anak muda yang bisa lebih mengangkat, ya mungkin bakal lebih mungkin bakal lebih berkembang lagi gitu sih. Ya kalau menurut saya, ya boleh sih, mungkin ke sekolah-sekolah atau mungkin lewat sosial media juga gitu, karena kan maksudnya sosial media kan sekarang gampang banget nih menyebar kemana-mana, apalagi kan kayak mahasiswa seperti kami juga mungkin gitu, atau mungkin lewat sosial media sih bisa. Nama saya Wan Bintang. Saya dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kalau menurut saya, wayang sekarang itu bukan memprihatinkan ya, tapi lebih kurangnya penyebarannya lagi, perluasan untuk anak-anak yang generasi mudanya aja sih, Kak. Festival sama acara-acara lainnya itu juga perlu untuk diperkenalkan ke anak-anak zaman sekarang juga. Ya itu aja sih yang saya tahu. Selanjutnya kita simak wawancara reporter RRI terkait dengan Hari Wayang Nasional. Pak, sebenarnya seperti apa Pak sejarah wayang ini sendiri Pak? Karena kan tidak semua orang nih Pak mengetahui wayang ya. Bahkan di Palembang pun ternyata ada wayang. Sosialisasi mau pilkada ini kan, tujuannya bukan untuk mendukung 1-2 pasangan, tapi dalam rangka bagaimana pelaksanaan pesta demokrasi nanti pada pilkada 27 November 2024 yang akan datang terlaksana dengan baik, gembira, aman, nyaman, damai, dan seluruh masyarakat yang punya hak pilih bisa menentukan suaranya nanti tanggal 27 November. Pak, sebenarnya seperti apa Pak sejarah wayang ini sendiri Pak? Karena kan tidak semua orang nih Pak mengetahui wayang ya. Bahkan di Palembang pun ternyata ada wayang ini Pak. Iya, wayang ini adalah budaya yang begitu adiluhung karena di dalamnya banyak filosofi. Maka wayang kulit itu selain jadi tontonan dan itu jadi tuntunan. Apalagi dikala para wali 9 dulu dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa itu memakai wayang sebagai sarana untuk komunikasi. Jadi sebenarnya kalau kita betul-betul menikmati, betul-betul mempelajari wayang, itu luar biasa filosofi hidup dan tidak terlepas dari ajaran-ajaran agama apapun di dalamnya. Oleh karena itu ketika mempelajari wayang, kita lihat orang dari luar negeri pun belajar. Dan apakah wayang itu memang kulturnya itu identik dengan Jawa? Apakah memang seperti itu Pak? Atau bisa kita kolaborasi karena mengingat juga perkembangan zaman yang saat ini banyak terjadi perubahan-perubahan yang tentunya harus menyesuaikan dengan generasi, khususnya generasi Z saat ini Pak. Banyak yang belajar di Solo, misalnya yang dari Amerika, dari Inggris, dari Belanda, banyak yang belajar ke sana di Institut Seni Surakarta maupun di Yogyakarta. Iya. Makanya, tapi ya karena mereka itu hobi ya, sehingga perlu waktu memang mempelajari bahasa Jawa. Ada juga yang dari Sulawesi, sinden juga dalam dari Sulawesi, tapi dengan semangatnya tadi luar biasa, malah viral sekarang ya, karena seni apabila betul-betul didalami secara profesional maka juga bisa untuk sebagai profesi dalam rangka tentu saja selain menghibur juga sebagai sarana untuk mencari pekerjaan profesi tadi. Baik Pak Untung, terima kasih wawancaranya. Selamat pagi dan salam sehat selalu.
Selanjutnya pendengar, berdasarkan data Dinas Pariwisata Kota Palembang, jumlah pengunjung wisatawan yang datang ke Palembang hingga akhir September tercatat 1,5 juta wisatawan. Pemerintah Kota Palembang terus berupaya meningkatkan kunjungan wisatawan dengan menawarkan berbagai kegiatan wisata mulai dari budaya, sejarah hingga kuliner. Salah satu langkah besar adalah peluncuran Coming Events of Palembang tahun 2025 yang diharapkan dapat menarik lebih banyak pengunjung ke kota tersebut. Kepala Dinas Pariwisata Kota Palembang, Sulaiman Amin mengatakan, kalender kegiatan ini mencakup 143 acara wisata yang akan digelar sepanjang tahun 2025 dan ada beberapa acara unggulan yang akan diselenggarakan antara lain Festival Perahu Bidar Tradisional, Cap Gome di Pulau Kemarau serta beragam kegiatan menarik lainnya. Kita berharap dengan banyaknya event ini akan mengundang wisatawan yang akan datang ke Kota Palembang. Target kita 2025 itu 2,5 juta wisatawan. Mudah-mudahan ini bisa tercapai yang akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di Palembang, membuat masyarakatnya bisa menampilkan produk-produk baik kuliner, baik kerajinannya, baik sejarah, budaya, semuanya bisa akan terekspos dilihat oleh wisatawan yang datang ke Kota Palembang. Hingga bulan September tahun 2024, jumlah kunjungan wisatawan ke Palembang tercatat mencapai 1,5 juta orang. Pihaknya menargetkan angka ini meningkat menjadi 2,5 juta orang pada tahun 2025. Peningkatan jumlah wisatawan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian kota, terutama dalam meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pariwisata. Lamsihar Silitonga melaporkan. Selanjutnya pendengar, untuk mengakhiri Warta Berita pagi ini kami hadirkan laporan khusus Pilkada terkait kesiapan penyelenggara pemilu dalam kesiapan panitia untuk pelaksanaan pesta demokrasi Pilkada jika terjadi ancaman bencana. Komisi Pemilihan Umum KPUD Sumatera Selatan terus melakukan koordinasi baik dari tingkat kabupaten, kota hingga provinsi menyusul pelaksanaan pesta demokrasi yang efektif sesuai dengan waktu yang ditentukan. Hal tersebut diungkapkan Ketua KPUD Sumatera Selatan Andika Pranata. Sejauh ini upaya koordinasi sudah dilakukan, namun yang menjadi kekhawatiran adanya ancaman bencana, baik banjir maupun longsor, yang dapat menghambat jalannya proses pesta demokrasi Pilkada di Sumatera Selatan. Berkaitan dengan hal tersebut, Andika Pranata juga menambahkan terus meningkatkan upaya koordinasi untuk kesiapan seluruh petugas pelaksana di lapangan. Mengukur efektivitas dan efisiensi waktu di TPS. Yang kedua, kami sedang mengukur kecakapan para penyelenggara di tingkat TPS. Yang ketiga, kami bisa mengetahui celah mana terkait dengan waktu kegiatan pelaksanaan yang dilaksanakan oleh KPPS, sehingga kami inginnya pekerjaan ini bisa dilaksanakan efektif, efisien, sempurna kalau bisa dalam pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Sumatera Selatan juga melakukan koordinasi dengan seluruh komponen yang tersebar baik dari tingkat kabupaten, kota hingga provinsi. Menyusul ancaman bencana, akan melakukan pemindahan TPS dengan melakukan koordinasi bersama KPUD Sumatera Selatan. Kalau memang lokasi titik koordinat TPS yang sudah diplanningkan oleh KPU terjadi hal-hal yang di luar jangkauan kita, artinya mungkin kita akan melakukan kajian kembali apakah TPS tersebut dipindahkan yang jaraknya mungkin tidak berjauh dengan titik koordinat asal. Nah, jadi kita tetap melakukan pengawasan dan komunikasi. Sementara itu, mengamati pola perubahan musim atau cuaca yang berdampak akan kondisi bencana dan juga berpengaruh terhadap pelaksanaan pesta demokrasi Pilkada di Sumatera Selatan, jajaran Kodam 2 Sriwijaya siap melakukan upaya pengamanan. Hal tersebut diungkapkan Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Naudi Nurdika. Menurutnya, pihaknya secara berkala terus melakukan pantauan terkait perkembangan situasi jelang Pilkada 2024. Itu saya sampaikan tadi, ya. Jadi kita terus tetap menganalisa waktu demi waktu, ya. Akan berpengaruh kepada bagaimana pola pengamanan kita. Ya. Jadi terus kita amati, kemudian nanti kita tentukan mana prioritas yang akan kita utamakan.
Dirinya juga menambahkan bahwa sebagian besar personil jajaran Kodam 2 Sriwijaya berada di pelosok kabupaten kota yang juga berpotensi terjadinya ancaman bencana saat pilkada. Maka dari itu pihaknya terus melakukan peningkatan koordinasi seluruh jajarannya untuk mengantisipasi apabila terjadinya ancaman bencana saat pilkada tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Aditya melaporkan. Sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini, diantaranya memperingati Hari Wayang Nasional. Masyarakat diajak untuk lebih mencintai dan sadar akan pentingnya wayang sebagai warisan budaya Indonesia. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Kota Palembang, jumlah pengunjung wisatawan yang datang ke Palembang hingga akhir September tercatat 1,5 juta wisatawan. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Tata Edin, selamat pagi.